Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Muria Kudus, yang kami hormati trainer multimedia pembelajaran tingkat nasional Bapak Eko Sudi Nurianto SPD NPD selaku narasumber, yang kami hormati pula peserta workshop pengembangan media pembelajaran berbasis IT. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Maret 2022, dalam acara workshop pengembangan media pembelajaran berbasis IT yang diselenggarakan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Muria Kudus melalui Zoom Meeting. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan Kaprodi BBI, ketiga workshop dan diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kaprodi PBI FKIP UMK kepada Ibu Rusiana SPD MPD. Kami silakan. Terima kasih Bu Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Eko Sudi Nurianto SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, alumni maupun para mahasiswa yang saya sayangi. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa menghadiri Zoom meeting untuk kegiatan workshop. Tell me again the title, Bu Ririn. Workshop untuk pembelajaran bahasa Inggris berbasis IT. Semoga tidak salah ya Pak Eko ya. Jadi yang saya ingat adalah dua kata kunci, yaitu pembelajaran bahasa Inggris dan IT. Seperti itu. Bapak Eko, terima kasih sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami yang mungkin agak mendadak seperti itu nih Pak Eko, matur suwun sekali. Ya, yang kedua, perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini beberapa hal seperti topiknya atau seperti tema pada pagi hari ini, yaitu workshop pembelajaran bahasa Inggris berbasis IT. So there are two clues or keywords, yaitu English sama IT seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini gitu ya, kita melihat bahwa pandemi berakhir tidak berakhir, tetapi ada yang sudah terlanjur nyaman gitu dengan dunia online. Nah, Bu Neng ini contohnya. Bu Neng ini sudah kuliah hampir 1 tahun di UNY, tapi tidak pernah tahu UNY itu seperti apa, Pak Eko. Nah, ini Bu Neng. Buka kartu aja, Ibu. Iya. Jadi memang tantangannya sekarang lebih berat, dan kami melihat tadi dengan dua kata kunci itu, kami melihat ada Pak Eko, itu alumni PBI, perlu diketahui mungkin untuk para mahasiswa supaya nanti lebih semangat bahwa Pak Eko ini adalah mas kita sebetulnya. I went to PBI UMK also, and I enrolled in 2021. 2001. Saya masuknya 2001, kalau tadi Pak Eko cerita di 2000 ya Pak ya. 2000 ya, selisih setahun Boris. Ya. Iya, di atas saya. Ya. Nah, ini hal yang sangat berharga sekali bagi kami, Prodi begitu, untuk bisa for having you Pak Eko this morning, untuk bisa memberikan sharing dan juga pencerahan dan juga materi nanti yang bisa kami pelajari bersama, baik para dosen, guru, alumni maupun para mahasiswa terutama, untuk bisa belajar tentang pembelajaran bahasa Inggris berbasis IT. Karena Pak Eko ini juga ternyata trainer nasional begitu ya Pak ya. Ya. Jadi seperti itu ya. And
I see that this workshop is important to be held as nowadays we can't be separated from technology gitu. Jadi hari ini kan kita tidak bisa dipisahkan dari teknologi, dan juga we are preparing the students to be English teachers. So I think this workshop today's workshop will be fruitful. Oke. Begitu yang perlu saya sampaikan. Jadi mungkin walaupun dengan persiapan yang tidak lama begitu, tetapi saya harap walaupun juga partisipannya mungkin nanti tidak banyak Bapak, tapi semoga dengan ini menunjukkan bahwa memang yang hadir, yang ikut adalah those who are willing to learn, dan semoga nanti bisa diimplementasikan begitu. Jadi judulnya malah sesuai ya, workshop begitu, dan mungkin pesertanya bisa eksklusif seperti itu. Kalau di semester 6 mestinya kami punya lebih kira-kira around 100 building, around 100 ya. Yeah, around 100. Yeah, okay, but I think it's okay. It's very okay to have around 40 students, 40 participants in this workshop. Semoga tidak mengurangi semangat kita ya Pak Eko, Bapak Ibu dan para mahasiswa. Selamat berworkshop. Ya, terima kasih sekali lagi for the team for making this happen. Terima kasih untuk para mahasiswa dan seluruh peserta. Saya apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaprodi atas pengarahannya. Acara selanjutnya adalah workshop pengembangan media pembelajaran berbasis IT dengan narasumber kita, seorang trainer multimedia pembelajaran tingkat nasional sekaligus alumni Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus, Bapak Eko Sudi Nuryanto, SPD MPD, dan juga Ibu Nurainingsih, SPD MPD selaku moderator. Kepada Bapak Eko dan Ibu Nurainingsih, kami silakan. Baik, thank you very much Bu Ririn for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, ladies and gentlemen. The Honorable, the Head of English Education Department, Ibu Rusiana, SPD MPD, our great speakers, Bapak Eko Sudi Nuryanto, SPD MPD, Bapak Ibu, and also all audience. Thank you for finding and visiting our great event today. I'm Nurainingsih. It's an honor for me to lead this main session. Saya sangat bahagia hari ini karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya dalam acara workshop pengembangan media pembelajaran bahasa Inggris berbasis teknologi informasi atau information technology. Okay. It's a great topic with our outstanding speaker, and a bit Bu Rusiana has told you about Pak Eko, and I think now we can know more about him, as you see in the slide in the screen that Pak Eko lives in Demak. Exactly in Desa Tempuran, and he teaches in SMP 2 Demak, and he has experienced a lot about multimedia, in this case information technology based media, and he has won several competitions in regional and national competition, national level. So I believe that Pak Eko has expertise and passion in this topic, pengembangan media berbasis teknologi informasi. Jadi kita semua sekarang mau tidak mau harus dihadapkan dengan teknologi, tidak hanya karena pandemi, tapi perkembangan zaman memang terlebih lagi karena pandemi.
Nah, apalagi para mahasiswa, you are candidates of English teachers, and in the future you will have more challenges dealing with your classes, how you designed the teaching and learning process. So yeah, to save the time, I think it's now for the time for Pak Eko to present your materials, ya. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar. Pak Eko, waktunya kira-kira 45 menit untuk presentasi, Pak. Kemudian nanti dilanjutkan sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab. Mari kita sambut Bapak Eko Sudinuryanto, SPD MPD. Silakan Bapak. Yeah. Cek. Dengar suara saya, Bu? Iya, jelas Pak. Halo? Halo, iya. Terdengar Pak? Oke, oke. Jelas Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen dulu Bu ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dulu pada Bu Ning telah memberikan kesempatan pada saya untuk kesekian kalinya, 2 kali ya Bu Ning ya. Saya diberi kesempatan untuk mengisi kegiatan di kampus tercinta saya lah gitu ya. Yang kedua kalinya saya ucapkan selamat pada Bu Rusiana yang menepati posisi sebagai Kaprodi katanya. Meskipun dengan kata-kata terpaksa, tapi ini sebuah amanah Bu. Ya, semoga lancar dalam mengemban amanahnya. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Ini saya menyebut Bapak Ibu nggih, karena tadi saya lihat listnya itu tidak hanya mahasiswa, tapi ada beberapa yang kalau tidak salah ini ada salah satu teman saya yang ikut, karena linknya kan di-share secara umum ya Bu Ning ya. Jadi ini ada ya, teman betul, saya Pak. mungkin yang ikut bergabung di sini. Langsung saja. Menyebar, ini Pak. Karena waktu yang ya Bu. Ini karena waktu yang diberikan ke saya ya mungkin bisa dikatakan cukup singkat nggih. Tapi saya berharap dari apa yang nanti saya sampaikan meskipun hanya sedikit mudah-mudahan bisa menjadi apa ya istilahnya bekal bagi adik-adik mahasiswa yang ini kalau tidak salah semester 6 itu sudah mau PL itu mungkin ya. Jadi ketika mungkin terjun di sekolah jadi ada sesuatu yang mungkin bisa dijadikan sebagai unggulan. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ning, saya kutip satu aja tadi ya. Jadi mahasiswa itu harus memiliki kompetensi, di mana saat ini itu era teknologi itu sudah tidak asing bagi kita. Jadi jangan sampai ini mungkin yang terjadi pada saya dulu. Jadi mungkin kalau dulu itu ngetik sama ngeprint itu sudah keren ya. Tapi ternyata ketika saya masuk di dunia kerja, ngetik sama ngeprint itu tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian akhirnya saya belajar dan alhamdulillah sampai saat ini ya akhirnya bisa berbicara di depan Bapak Ibu semua. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu, ini saya kenalkan, ini keluarga saya, ini nama Facebook saya Eko SN, mungkin nanti kita bisa berteman, ini kalau di sana juga sudah berteman dengan saya nih. Bu Ning, kalau Bu Ning sudah lama Bu Ning ya. Kalau ya, saya Pak. sama Bu Ning itu bertemu apa ya secara maya itu pertama kali ketika saya ngisi di Malang Bu ya. Ya. Oh, yang dunia maya dulu kayaknya Bu. Apa alumni ya?
Ketemu alumni, Kalau di Pak. dunia maya itu 2000 saya pernah berapa ya? ngisi salah satu kegiatan di Malang, di ahli media Bu, di ahli media itu. Nah, itu Oh ya, itu saya ketemu sama kalau yang Buning ahli itu. media Nah, itu. saya belajar Terus temu alumni juga Google ketemu. Classroom ya. Oke. Oh ya, Google Classroom ya. Nah, itu terus di temu alumni juga saya ketemu sama Buning. Ya, saat itu malah tidak sengaja saya berdiri di sampingnya karena hujan ya. Saya masih Iya, Pak. podium tadi ya. Ya, terus ini istri saya, dia juga seorang guru SD, Ibu. Kemudian ini anak saya 2 cewek semua. Ini yang satu ini sudah kelas 2 SMP dan dia sekolah di MTSNU Banat Kudus, dan satunya ini masih SD kelas 3. Nah, saya mulai aja nggih, materi ini kita santai-santai aja, kita cerita aja. Jadi saya di sini nanti posisi saya bercerita sebagai praktisi, Bapak Ibu. Jadi sebagai praktisi, jadi nanti apa yang saya sampaikan nanti mungkin bisa menjadi apa ya, istilahnya gambaran. Oh, ternyata mengelola sebuah kelas itu seperti ini. Karena saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini sudah bisa diterima karena beberapa best practice saya sudah sampai ke tingkat nasional dan saya meyakini bahwa itu sudah benar, kan gitu ya. Nah, saya mulai dari 2 anak saya ini dulu lah ya. 2 anak saya ini punya tipe atau gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, padahal nanti teman-teman mahasiswa ini kan menemui banyak sekali. Nah, satu kelas saja paling enggak ada 30 anak. Nah, saya menghadapi 2 anak ini aja sudah berbeda dalam arti dalam ini nggih, belajarnya nggih. Jadi media yang saya berikan itu pun berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau anak saya ini yang pertama ini suka membaca. Nah, otomatis saya hanya memberikan buku aja, memberikan buku, kemudian update file-file terbaru yang saya download dari internet, kemudian saya sampaikan ke anak saya. Nah, anak saya yang kedua ini, dia itu tipenya adalah ini auditory, ya. Kalau anak saya itu visual, kemudian yang pertama itu visual, yang kedua adalah auditory. Jadi berangkat dari hal tersebut, saya sebagai guru itu mencoba untuk mendesain bagaimana sih menciptakan atau meng-create sebuah media pembelajaran yang nantinya akan disampaikan ke murid saya, kan gitu. Ya, lanjut ke biodata, ini mungkin sekelas sudah disampaikan sama Buning tadi. Ini saya berangkat dari 2011 itu. Jadi saya lulus itu 2005 kemudian saya menjadi seorang guru honorer di salah satu SMP di Demak, yaitu tepatnya di SMP Negeri 2 Demak. Nah, ketika masuk di sini, nah ini ya, jadi mahasiswa itu jangan punya gambaran yang enak-enak dulu. Ternyata ketika kita masuk di dunia kerja itu keras, kita butuh perjuangan, kan gitu ya. Nah, saya cerita seperti ini karena saya pernah merasakan menjadi guru honorer. Nah, saat itu saya ada di sebuah sekolah yang notabene adalah sekolah unggulan. Nah, di situ saya tidak punya bekal apa-apa, Bapak Ibu. Jadi saya bisanya hanya ngetik sama ngeprint aja, kan gitu ya. Saat itu mungkin sudah keren. Tapi ternyata ketika saya masuk di dunia kerja, laptop itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Kita bisa menggunakan laptop itu untuk membuat media-media yang nantinya bisa kita gunakan di dalam kelas. Nah, kemudian setelah itu ada kegiatan-kegiatan. Kegiatan itu, mohon maaf, kalau guru honorer itu di sekolah negeri itu, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan pasti tidak digunakan dulu, katakanlah gitu ya. Pasti yang digunakan adalah guru senior. Nah, belajar dari hal itu, kemudian saya harus punya sesuatu, kan gitu ya. Jadi ini saya berharap teman-teman yang sudah mau lulus ini ya, semester 6, kemudian yang mau lulus ini coba berpikir jangan sampai kita ketika sudah terjun di dunia kerja, kita hanya bisa modal mengajar saja. Tapi kita harus bisa menunjukkan nilai plus yang kita miliki. Nah, saat itu saya berpikir di Demak itu agresikan pembelajaran dengan IT itu masih kurang. Atau mungkin bahkan tidak ada. Nah, akhirnya saya belajar, kemudian saya coba untuk ikut-ikut lomba, dan alhamdulillah tahun 2011
saya tidak mengira nama sekolah dan nama saya didaulat menjadi juara 1 lomba pembuatan bahan ajar multimedia di tingkat Jawa Tengah. Nah, kemudian kesininya ya, karena saat itu saya kaget ketika membuka amplop itu ada uang 3 juta, kemudian 1 laptop. Itu semakin menambah semangat saya untuk berkarya kan gitu. Sampai akhirnya tahun 2015 saya mengenal kegiatan lomba yang ada di tingkat nasional. Nah, ini kegiatan ini cukup fenomenal karena dengan Bapak Joko Widodo, Bapak Anies Baswedan di Istora Senayan. Nah, kemudian kesininya mungkin ini apa ya, bisa dikatakan ketagihan, jadi sampai sekarang ada beberapa Kemendikbud gitu. Nanti mungkin bisa kita lihat bersama, kita saya bagi cerita. Halo Pak Eko, suaranya kok hilang? Oh, nampaknya Pak Eko ada masalah dengan koneksi internet ya. Jadi tadi, Oke. oh ya, saya kembali lagi Bu ya. Oke. Maaf ya, sebentar. Saya share lagi Bu. Oke. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi nanti kita kita flashback dulu tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ya. Jadi saya memilih salah satu kompetensi yang berkaitan dengan tema kita pada pagi ini adalah Mandalika. Jadi nanti kita menggunakan beberapa bahan ajar yang berkaitan dengan Mandalika. Jadi Mas ini kan dan ternyata siswa itu sudah merasa bosan ya, sudah merasa bosan di rumah, kemudian mereka butuh sesuatu yang bisa meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Dan tentunya kita butuh sebuah media Bapak Ibu. Ini salah satu media Pokari Apps ya namanya itu nanti bisa kita lihat nanti apa sih yang dinamakan dengan Pokari Apps itu. Nah, ini media Bapak Ibu. Jadi media di sekitar kita itu sebenarnya kita bisa maksimalkan meskipun itu terbuat dari barang bekas. Kalau saya tuh malah sering menggunakan barang-barang bekas ya, misalnya triplek, kemudian kardus bekas. Tapi untuk biar tidak dikatakan jadul atau apa, nah ke versi kardus, versi triplek itu saya digitalkan Bapak Ibu. Jadi misalnya lingkaran, kemudian saya buat versi digitalnya dari PowerPoint pun bisa Bapak Ibu, yang dari software yang sederhana. Nah, ini menurut menurut beberapa ahli, media pembelajaran itu adalah sebuah sarana fisik untuk menyampaikan materi pelajaran seperti buku, film, video, slide dan sebagainya. Jadi ini ada 3 ahli, cuma intinya sama. Jadi untuk menyampaikan pesan apa yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Jadi contoh kecil aja, kita mau mengajak anak untuk belajar descriptive text misalnya, dan kita mau menggambarkan tentang gunung ya. Nah, apakah kita sampai harus piknik ke sana? Nah, kan enggak ya. Contoh kecil, kita bukakan YouTube, bukakan web yang memperlihatkan tentang objek tersebut kan bisa ya. Itu contoh kecil sederhana saja seperti itu. Nah, ini saya mau kilas balik dulu Bapak Ibu, karena ini tadi saya menanyakan bagaimana kabarnya Pak Hilal, bagaimana kabarnya Pak Pri. Ya, ini kedua dosen itu adalah pembimbing saya. Nah, dulu ini saya pertama ucapan terima kasih dulu karena saya sudah diberi kesempatan untuk membuat skripsi dengan tema seperti ini. Jadi dulu itu lagi boomingnya PlayStation Bapak Ibu. Jadi PS itu saat itu kan dianggap
merusak ya, karena waktu anak-anak tersita untuk bermain game. Nah, kemudian saya melihat ketika di sebuah rental itu anak itu bermain kok sambil bawa kamus. Dulu belum ada zamannya Android Bapak Ibu. Jadi masih zamannya kamus manual, kamus besar itu. Nah, anak-anak itu kok bermain game itu sama membuka kamus. Nah, ternyata mereka mencari artinya. Jadi bermain sebuah petualangan, kemudian mereka nggak tahu artinya, kemudian membuka kamus. Nah, saat itu saya terus ini berpikir, wah ini kayaknya bisa diteliti. Apakah game itu bisa meningkatkan kemampuan atau tidak ya, kan gitu ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk menghadap ke Pak Hilal, kemudian Pak Pri ya, kemudian saya konsultasi dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa game itu benar-benar bisa membuat atau meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris, dalam halnya adalah speaking saat itu ya. Karena saya mengajar anak untuk building sentence ya itu. Jadi dalam ini, jadi saya dulu ya ini membawa TV, membawa PS itu ke dalam kelas dan ternyata anak-anak sangat antusias sekali. Nah, saat itu game yang saya gunakan adalah sepak bola dan Harvest Moon. Ada beberapa alasan yang saya gunakan kenapa saya menggunakan dua game ini ya. Yang pertama sepak bola itu kan anak-anak suka sepak bola ya. Nah, di dalam sepak bola itu ternyata kita bisa mengajarkan adjektif, kata sifat. Jadi ada beberapa ada kemudian long, kemudian short, kemudian speed dan sebagainya ya. Ya di situ ada juga body balance, kemudian right, defense dan lain sebagainya. Nah, ternyata anak-anak itu tidak mengenal hal itu. Contoh kecil aja anak-anak laki-laki itu kan sering ketika main bola itu handsball, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah handsball yang artinya ketika pelanggaran ketika bola menyentuh tangan. Mereka hanya bilang heng heng heng, nah gitu. Kemudian corner kick. Nah, corner kick itu adalah tendangan pojok. Tapi anak-anak tidak bisa menyebutkan corner kick. Dia asal ngomong corner lah gitu. Itu contoh sederhana aja. Nah, akhirnya setelah saya beri pembelajaran dengan menggunakan media game ini, akhirnya mereka tahu apa itu free kick, apa itu throw in, offside, nah gitu ya. Mereka hanya menyebutkan offset lah gitu. Itu contoh kecil aja. Nah, kemudian yang bawah ini adalah Harvest Moon. Ini adalah representasi dari materi yang kita ajarkan ke siswa, yaitu tentang simple present, Bapak Ibu. Jadi ini adalah cerita seorang anak ya yang ditinggali oleh keluarganya tentang ini ya sawah, kemudian ternak. Dan dia disuruh untuk mengurus. Nah, ini ada dua, ada man, ada IM, ada 6. Ini menunjukkan ini adalah tanggal, ini adalah hari, ini adalah waktunya ya. Jadi kalau simple present itu kan salah satu fungsinya adalah menceritakan kegiatan kita yang terjadi setiap saat atau setiap hari gitu ya. Nah, itu dulu Bapak Ibu, tahun 2004 kalau salah saya itu nyusun skripsi. Alhamdulillah selesai. Nah, kesininya ternyata tidak salah apa yang saya lakukan Bapak Ibu. Sekarang itu kementerian itu lagi mengembangkan program-program aplikasi berbasis game Bapak Ibu. Ini beberapa game yang saya buat. Ini untuk yang atas ini adalah The Game of Procedure Text. Ini dipelajari oleh siswa kelas 9 di SMP ya. Ini game ini saya buat tahun kemarin. Ini sudah divalidasi oleh ini mungkin Bapak Ibu yang sering menggunakan bukunya ini salah satu penulis terkenal di penerbit di Indonesia, Erlangga itu ya, Bu Nur Zaida mungkin. Nah, ini saya bekerja sama dengan beliau. Ini dia yang memvalidasi media saya. Dan alhamdulillah ini sudah masuk di Kemendikbud dan nanti tinggal tunggu aja diposting, bisa diunduh di laman Kemendikbud nanti. Kemudian yang bawahnya ini the learning of degree of comparison degree maksud saya. Ini dipelajari di kelas 8 nggih. Jadi ini saya tidak bisa meninggalkan game Bapak Ibu. Karena sekarang ini anak-anak itu cenderung menggunakan gadget itu untuk game. Nah, ini kita tidak salah ketika kita menggunakan gadget ini sebagai media kita untuk pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Oke, langsung Bapak Ibu. Ini beberapa media yang saya kembangkan, IT based learning saya, yaitu pengembangan media berbasis smartphone, itu ada EduGame, ada Flipbook, media ajar dan sebagainya.
Kemudian ada Maaf weblog. Pak Eko, maaf Pak. Okay. Slide-nya belum Bu. berubah Pak. Oh belum Bu. Slide-nya belum berubah. Oke, saya stop dulu Bu. Sampun Bu. Belum muncul. Ini sudah Pak. Oke. Oke. Ini contoh beberapa IT based learning saya. Ya, ini saya kembangkan Bapak Ibu. Satu adalah pengembangan media berbasis smartphone. Itu ada EduGame tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Ada Flipbook, ada media ajar. Kemudian ada weblog sebagai sumber belajar. Kemudian animasi pembelajaran ataupun video pembelajaran. Nah, nanti bisa kita lihat contohnya lebih detailnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa best practice saya. Di alhamdulillah dari 2015 sampai 2019 kemarin, ini sebelum pandemi, alhamdulillah ini saya selalu lolos di tingkat nasional. Ini karena kuncinya adalah integrasi dengan media digital, Bapak Ibu. Jadi media manual, ya tadi seperti yang saya sampaikan, saya sering menggunakan barang-barang bekas, Bapak Ibu. Jadi kardus bekas, kemudian triplek, kayu. Nah, kemudian saya kembangkan untuk media pembelajaran. Nah, sentuhan digitalnya saya selalu menggunakan smartphone, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah penggunaan media lab phone untuk meningkatkan hasil belajar adjektif dalam pembelajaran adjektif ya. Ini tahun 2015 kegiatan ada di Jakarta, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua penggunaan Moviezoo. Moviezoo itu adalah software animasi, Bapak Ibu. Karena background kita kan tidak animator ya. Jadi saya mencari software-software yang instan ya gitu ya, yang bisa dipelajari dengan cepat, kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Itu tahun 2016 kegiatan ada di Jakarta juga. Kemudian penggunaan media kardus. Nah, ini Mandi Kardus, akronimnya seperti itu, Bapak Ibu. Mandi itu adalah manual and digital gitu. Jadi kardus itu manualnya seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu nanti kalau melihat pasti tahu bisa membuatnya ya gitu. Nah, kemudian penggunaan media baking soda. Lah ini kok ada baking soda mau masak enggak gitu ya. Jadi baking soda itu belajar speaking bersarana roda. Nah, itu untuk materi di konteks ini kegiatan ada di Bali. Kemudian yang kelima itu kombinasi media market. Ini kalau tidak salah pernah saya sampaikan tahun kemarin di UMK kayaknya ini. Media market itu implementasinya bagaimana sih ketika digunakan dalam pembelajaran. Sebelumnya Bapak Ibu saya mohon maaf mungkin saya terlalu cepat karena mungkin waktunya singkat guys. Jadi mudah-mudahan tercover semua nih. Ini yang pertama adalah media smartphone. Nah, jadi ini tahun 2015 aplikasi ini dijalankan dengan menggunakan operating system Android. Software ini yang digunakan adalah Adobe Flash CS6 Bapak Ibu. Nah, software yang digunakan untuk mendukungnya adalah ada Adobe Photoshop, Audacity, dan TextAllout. Ini software ini sudah banyak atau sudah apa ya istilahnya bisa kita temukan di internet Bapak Ibu. Cuma tinggal kita saja yang mengolahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu. Ini saya mengangkat adjektif Bapak Ibu saat itu, ya. Oke, kemudian tahun 2016 ini saya menggunakan animasi Bapak Ibu. Nah, saat itu saya mengangkat ini recount kalau tidak salah ya. Jadi anak-anak saya suruh untuk bercerita, tapi tidak asal bercerita Bapak Ibu. Jadi mereka saya beri sebuah challenge. Ketika pronunciation kamu bagus, ketika cara membaca kamu bagus, maka suara kamu akan saya jadikan sebagai dubbing ya. Kamu sebagai pengisi suara animasi saya. Nah, anak-anak pada semangat Bapak Ibu. Dan akhirnya setelah selesai, hasil sudah saya publish, kemudian saya tayangkan bareng-bareng di dalam kelas. Jadi mereka sangat senang melihat, "Lula wajah saya kok lucu seperti itu, hidung saya besar, mata saya besar." Nah, itu. Jadi ada apa ya, istilahnya semangat dari anak-anak untuk ini untuk mengerjakan tugas dari saya gitu. Nah, ini tahun 2017 yaitu Mandi Kardus. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat kan sederhana Bapak Ibu. Ini cuma lingkaran dari kardus, kemudian bawahnya triplek, kemudian diberi kosakata seperti ini. Nah, ini tantangan untuk menghafal gitu.
Nah, kemudian saya berpikir untuk membuat digitalnya karena anak-anak sepulang sekolah itu pada saling ini ya, apa ini orang Jawa itu iren ngoten nggih. Jadi membawa ini seperti ini tuh ini, weh kamu aja. Ini malah akhirnya dia aja yang bawa, akhirnya numpuk di dalam kelas. Nah, akhirnya kemudian saya berpikir untuk membuat versi digitalnya. Ya, ini kan tinggal klik misalnya play ya. Nah, bermain play, kemudian dia akan muter. Kemudian ketika berhenti stop. Nah, kemudian dia akan berhenti kata mana yang mau diujikan kepada temannya gitu. Nah, ini saya buat dengan Adobe Flash CS6. Jadi saat itu Adobe Flash CS6 itu cukup rumit Bapak Ibu karena dia menggunakan bahasa coding, bahasa program di mana tidak pernah saya temukan ketika saya kuliah di UMK. Jadi saya otodidak ini ya. Jadi ini rumit Bapak Ibu. Teman-teman guru sih tertarik Bapak Ibu. Tapi ketika saya jadikan sebagai materi untuk pelatihan, mereka pada give up ya, nyerah Bapak Ibu. Karena apa? Harus ketemu dengan bahasa program. Tapi saat ini saya sudah menemukan satu software bisa membuat sebuah media interaktif, keren Bapak Ibu, tanpa coding Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin kalau kita ada kesempatan lebih banyak, tidak hanya cukup satu pertemuan, nanti kita bisa sharing bareng Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang awalnya dulu menganggap bahwa membuat media berbasis smartphone itu sulit, tapi sekarang mudah Bapak Ibu. Nah, gitu. Oke, lanjut 2018 ini media baking soda tadi, ini kegiatan yang ada di Bali Bapak Ibu. Jadi dengan model kardus ya saya dulu motivasinya sederhana Bapak Ibu. Pengen piknik gratis setiap tahun gitu ya. Jadi ya harus nulis Bapak Ibu. Jadi ini kan cerita saya di kelas Bapak Ibu. Cerita saya di kelas, kemudian saya tulis, kemudian saya share di Kemendikbud yang saat itu adalah Kesherlindung ya panitianya itu. Kemudian alhamdulillah dari sekian ribu guru, alhamdulillah dalam waktu 5 tahun itu saya selalu terpilih untuk presentasi di tingkat nasional gitu. Nah, jadi ini hanya menggunakan teknologi kameranya Bapak Ibu. Jadi ini saya berangkat dari istilahnya ketika saya di kelas itu kok anak-anak ini selalu berkerumun ketika saya menggunakan media ini. Akhirnya saya menggunakan tongsis, kemudian saya pakai kamera HP, saya short ke bawah, kemudian saya linkkan dengan LCD proyektor. Jadi aman Bapak Ibu, nyaman, anak-anak tetap stay di tempat duduknya masing-masing, kemudian mereka bisa melihat ya tidak harus berkerumun. Jadi mungkin sebelum era pandemi yang tidak boleh berkerumun ini saya sudah melarang anak-anak untuk tidak berkerumun ya di dalam kelas. Jadi saya menggunakan teknologi seperti ini, Ibu. Oke, yang terakhir adalah ini bukan baking ya, market digital, Ibu. Ini kegiatan di Malang, Ibu. Ini saya membuat sebuah miniatur kota di mana ini saya mencoba untuk menerapkan model pembelajaran contextual teaching learning gitu ya. Jadi saya mengajak anak itu tidak hanya untuk membayangkan saja, tapi di depan mereka itu ada sebuah kota, di mana kota itu ada rumah, ada masjid, ada mall, ada tempat bimbel mereka. Nah, di situ mereka bisa membayangkan, oh ini rumah saya, kegiatan saya yang pertama apa ya, gitu ya. Jadi ketika mereka bangun tidur, misalnya I get at 5 o'clock every morning. Kemudian setelah itu mereka ngapain ya di rumah. Kemudian setelah itu mereka pergi ke sekolah. Di sekolah itu ngapain, ketemu siapa saja, yang dilakukan apa saja kan gitu. Setelah pulang sekolah mereka ngapain. Nah ini kan saya mengangkat ini the learning of simple present. Nah gitu. Jadi pembelajaran tentang simple present. Nah, itu. Jadi ini saya selalu menggunakan digital ya, manual ya digital. Karena apa? Ketika tahun 2015 itu ketika saya masih idealis bahwa IT is the best ya. Pokoknya IT gitu. Tapi ketika saya di depan juri, ketika saya ditanya, ketika media Anda digunakan di teman-teman atau guru-guru, murid-murid yang ada di Papua, di pelosok, di mana di situ tidak ada listrik, tidak ada device yang seperti smartphone, laptop, itu media Anda bisa enggak? Ya saya bilang ya tidak bisa kan. Nah, itu kan bukan merupakan solusi. Nah, tapi
ketika saya masih menggunakan manualnya, ini kan bisa digunakan untuk teman-teman atau murid-murid yang ada di daerah yang di mana tidak ada device laptop ataupun smartphone di situ, Bapak Ibu. Nah, ini Pocket Dictionary, ini salah satu karya saya, Bapak Ibu. Ini dulu tidak sengaja, nggih. Jadi saya membawa ini saya display di salah satu kegiatan di nasional. Kemudian ada teman saya bilang, ini bagus, kenapa enggak kamu produksi, yang gitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk produksi secara massal. Alhamdulillah teman-teman banyak yang order gitu ya. Ini pengiriman teman-teman di nasional ya, dari Sabang sampai Merauke, insya Allah sudah ada di sini. Nah, ini versi digitalnya ini, Bapak Ibu. Jadi di versi digitalnya ini disuguhkan misalnya pronunciation, kemudian game dan lain sebagainya itu. Jadi ini saya bertujuan untuk pembelajaran mandiri, Bapak Ibu. Jadi ketika di rumah tidak ada gurunya, kita masih bisa belajar. Nah, ini kan cocok dengan pas dengan apa yang diharapkan oleh kementerian untuk kegiatan PJJ, kegiatan pembelajaran jarak jauh, kemudian bekerja dari rumah, itu saya kira sudah bisa mewakili itu. Nah, kemudian untuk media interaktifnya ini yang sering saya buat ketika saya mendapatkan proyek dari Kemendikbud itu. Jadi setiap tahun itu saya ada proyek. Kalau tahun ini saya mengerjakan tiga media, Bapak Ibu. Nah, ini saya sampaikan supaya teman-teman adik-adik mahasiswa pada semangat belajar multimedia karena sangat bermanfaat sekali. Oke, ini salah satu bukan salah satu ya, ada dua yang saya sampaikan nanti. The Game of Procedure Text, nanti bisa dilihat nanti Bapak Ibu. Bu Ros atau Bu Ning, saya masih punya waktu berapa ini? Berapa menit? Masih kira-kira 20 menit, Pak. Oh, 20. Oke. Saya kira bisa. Oke, The Game of Procedure Text, nanti biar bisa melihat. Oke. Suaranya apakah ada, Bapak Ibu? Iya, Pak, jelas terdengar. Yang audio medianya, Bu? Oh, ada musiknya ada? Belum ya? masuk. Share sound mungkin, Pak. Oke, saya share sound. Saya lupa share soundnya. Bapak Ibu izin saya tak mengangkat telepon dulu ya. Mohon maaf suaranya agak terganggu karena koneksi internet.
drawing, ada game, ada information, Bapak Ibu. Nah, ini kenapa saya menyampaikan bahwa game itu sangat sangat dominan ketika kita menggunakan ini pada pembelajaran di kelas. Karena anak-anak itu sekarang mindsetnya ya game itu. Nah, ini ada indikator, kemudian video, ini bisa kita jadikan sebagai persepsi. Kemudian ini ada fungsinya, ada extension, structure, sampai contohnya. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, sekarang kemudian kita menuju ke game, Bapak Ibu. Kita menuju ke game. Nah, ini anak-anak ini nanti akan melewati step-step yang ada di sini ya. Jadi ini terbentuk seperti kita melihat game-game yang sekarang ini. Ketika anak belum bisa menyelesaikan ini, maka ini tidak bisa terbuka. Oke. Nah, ini saya klik ini. Kita mulai dari yang level 1, level yang paling mudah dulu ya. Nah, ini kan mengenalkan, tadi kan saya mengangkat tema prosedur teks ya. Nah, jadi ini benda-benda atau material yang digunakan untuk kita gunakan dalam pembelajaran prosedur teks. Misalnya ini ada stove, misalnya ini ya. Kemudian ada refrigerator, kemudian ada oven, ini Bapak Ibu, ada mixer, kemudian ada fans di sini ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ketika benar maka ada feedback, well done, you have selected the correct responses. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau berhasil maka menuju ke soal yang slide kedua. Nah, ini ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai akhir. Itu contoh yang pertama. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada healthy living. Ini adalah project ketika saya diminta ini salah satu kampus di Indonesia yaitu Bapak Ibu. Jadi bekerja sama dengan kampus di Thailand ya, Kasetcha University Thailand. Jadi saya diberi sebuah buku untuk saya diminta untuk membuat sebuah media pembelajaran interaktif ya. Nah, tetap saya menggunakan game juga Bapak Ibu di sini ya. Tetap ada game di situ. Nah, ini sama dengan tadi intinya. Ketika anak belum melewati ini, maka dia tidak bisa mengerjakan ini gitu. Nah, welcome to the game for the first level. Click the button number 1 to play the nice game. Potatoes ya. The food below is included the carbohydrate. Nah, misalnya mana? Kalau misalnya betul, it's nice potatoes. Correct the reds. The food below is included the carbohydrate. Oke. Kemudian contoh media interaktif seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan banyak sekali. Nanti yang saya karena ini workshop ya, paling tidak nanti akan saya praktekkan contoh software yang bisa digunakan secara instan dan mudah untuk dipelajari. Nah, sekarang dalam pembelajaran di kelas, media yang saya gunakan itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu adalah media market ya, media market yang saya integrasikan dengan versi digitalnya. Jadi saya awali dari ini hal yang dikuasai oleh anak di kecakapan abad 21 ini ya. Ada collaboration, communication, critical thinking, creativity. Itu ini yaitu adalah komunikasi Bapak Ibu. Nah, komunikasi itu kan implementasinya kan anak harus berani ngomong di depan kelas ya. Kemudian ini saya butuh sebuah media. Nah, ini medianya. Jadi bentuk manualnya seperti ini, kemudian bentuk digitalnya seperti ini. Oke. Kemudian tujuannya yaitu pertama adalah menjelaskan desainnya dulu, kemudian menjelaskan proses pembelajarannya bagaimana. Kemudian gimana Bu? Slide-nya belum ini Pak. Oh, belum nggih. Oh iya, siap Bu. Saya share lagi Bu. Oke, mungkin videonya saya matikan aja Bu ya untuk mengurangi. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Menjelaskan desain yang pertama tujuannya. Sudah kelihatan Bu, Kuning? Nggih, niki sampun. Oke.
Ya, menjelaskan desain, kemudian ini adalah menjelaskan proses pembelajaran, kemudian menjelaskan peningkatan hasil belajar. Oke, ini saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini adalah salah satu best practice saya yang saya sampaikan di tingkat nasional kemarin ya. Jadi mengangkat market ya, market itu juga diintegrasikan dengan digitalnya. Oke, kemudian proses pembaruannya apa Bapak Ibu? Nah, kalau market itu kan kita tahu nggih. Jadi market itu Bapak Ibu mungkin sering ketemu di atau Bapak Ibu temukan di sekolah-sekolah atau kantor-kantor yang di mana mereka punya visi misi tentang gedungnya itu ya. Nah, jadi ini pembaruan saya adalah ketika saya mengintegrasikan itu ke bentuk digitalnya. Jadi ini saya shoot dari atas, kemudian saya beri tombol-tombol untuk menjelaskan apa yang dilakukan anak-anak di rumah ya. Karena ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan media ini digunakan untuk mengajar simple present Bapak Ibu. The learning of simple present tadi. Oke, ini medianya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini media digitalnya seperti ini. Jadi ada kartun nggih, animasi ini digunakan untuk menyapa anak-anak gitu ya. Jadi mereka itu ya meskipun belajar di rumah ya, mereka tetap berpikir bahwa oh, ini adalah guru saya yang selalu mendampingi saya dalam belajar. Nah, ini untuk medianya seperti ini, beberapa navigasi, beberapa tombol. Kemudian ini adalah yang saya sampaikan tadi, ini bentuk manualnya dan ini bentuk digitalnya. Ini ada home, ada school, ada mosque, ada course, ada park, swimming pool, library, field, dan sebagainya. Jadi ketika diklik ini ya nanti akan muncul suara saya home. Nah, dan suara saya pun tidak suara saya asli Bapak Ibu. Saya menggunakan software. Kalau saya menggunakan suara saya asli pasti anak-anak tidak akan semangat. Karena Inggris saya kan Inggris Jawa ya, medok gitu ya. Nah, jadi saya menggunakan software untuk native itu. Saya kira di internet banyak Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambaran dari pembelajaran abad 21, the 21st century learning design. Jadi saya berangkat dari kasus yang ada di kelas saya butuh sebuah media, kemudian saya mengajak anak untuk menganalisis, kemudian mereka untuk kolaborasi, kemudian integrasi ke IT bagaimana. Saya mengumpulkannya dengan paperless, tidak menggunakan printout. Kemudian ini untuk menambah pemahaman mereka, kemudian informasi-informasi yang mungkin tidak saya sampaikan di kelas, saya menggunakan media digital ini. Kemudian di saat atau waktu yang kita sepakati bersama, mereka sudah siap dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya menyebutnya sebagai performance test gitu ya. Ini pembelajaran dalam kelas ya seperti biasa ya, persepsi, kemudian menyampaikan media, kemudian mengerjakan atau latihan membuat teks, kemudian mereka kalau yang tidak bisa mereka saya suruh untuk berkunjung ke web saya ya. Kenapa saya tidak menggunakan web lain? Karena kadang ketika kita membebaskan anak untuk mencari sumber belajar di web-web yang tidak kita rekomendasikan, kadang mereka akan masuk ke dalam link yang kegiatan sih link tentang pendidikan, tapi di dalamnya ini mohon maaf mungkin ada iklan-iklan yang mungkin tidak pas dilihat oleh anak. Maka saya mencoba untuk mendesain web saya sendiri gitu Pak Bu. Nah, kemudian mereka saya ajarkan untuk membukanya, kemudian mereka berlatih untuk menjalankan aplikasi saya. Ya tetap saya dampingi Bapak Ibu. Karena sehebat-hebatnya teknologi itu peran guru itu masih sangat dibutuhkan sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita mungkin menyebutnya itu Google itu sangat pintar, lebih pintar dari kita, tapi Google tidak punya pendidikan karakter yang disampaikan ke anak, dan kita tetap harus mengawasinya. Nah, ini anak-anak sudah siap untuk presentasi di depan kelas. Nah, ini media yang saya kembangkan itu inovasinya ada di sini Ibu. Media market manual didesain seperti tas jinjing. Jadi ini dilipat, kemudian diangkat, kemudian dibawa seperti koper Bapak Ibu. Jadi karena kelas kita kan kadang berpindah ya, jadi tinggal lipat aja, kemudian dibawa. Kemudian media market manual dibuat dari bahan murah dan barang bekas Bapak Ibu. Jadi dari bahan triplek, rumahnya atapnya ini dari ini bekas, kalau hujan itu kan talang bocor gitu. Nah, jadi ini untuk
menambal talang niku bekasnya saya jadikan sebagai atap rumah nih ya. Kemudian media didesain untuk pembelajaran mandiri. Jadi dengan menggunakan smartphone ini anak bisa belajar mandiri di rumah ya. Kemudian desain media berbasis digital dibuat interaktif ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kesan pesan dan pesan siswa. Jadi ini tidak mengada-ngada, mereka apa ya, setelah pembelajaran mereka saya minta untuk menulis ya, menulis pesan dan kesan itu. Nah, ini kegiatan diseminasi ternyata ketika saya menyampaikan ini di depan teman-teman guru ya di sekolah saya, itu guru IPS, guru bahasa itu ternyata gini, wah, itu ternyata bisa digunakan di pelajaran saya. Dan saya bisa membuatnya. Nah, karena saya sampaikan bahwa ini mudah membuatnya, Ibu. Cuma kalau belajar yang versi digitalnya memang butuh waktu, Bapak Ibu. Butuh waktu untuk belajar. Dan saya kira sekarang ini kita dimudahkan oleh apa ya, internet, dimudahkan oleh beberapa software yang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak sesulit yang apa ya, yang saya alami dulu ketika membuat aplikasi pertama kali, karena harus bertemu dengan coding, Bapak Ibu. Nah, kemudian kesimpulannya ya intinya bahwa ada peningkatan ya, dalam hal ini prestasi Bapak Ibu. Nah, itu kesimpulannya ya meningkat ya. Nah, jadi mari kita antar mereka untuk menggapai cita-cita di Indonesia Mas 2045. Oke. Itu yang saya sampaikan untuk paparan yang pertama. Kemudian karena ini judulnya adalah workshop, maka paling tidak saya akan mempraktekkan salah satu aplikasi yang sekarang lagi tren Bapak Ibu. Nah, sekarang lagi tren yaitu Canva. Nah, oke, sebelum saya masuk ke Canva mungkin ada yang perlu ditanyakan atau nanti Bu Ning? Mungkin nanti aja Pak jadi satu, jadi mahasiswa biar bisa praktek di workshop ini mungkin. Oh, siap, Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang kelewatan nanti mungkin bisa masuk di web saya dan nanti bisa apa ya, misalnya kalau tidak ditemukan di situ mungkin bisa chat di di kolom komentar, nanti mungkin bisa ini bisa dibuatkan tutorial tentang apa. Nah, ini mungkin kabar gembira untuk teman-teman atau mahasiswa yang ikut workshop kali ini. Nanti saya coba beri versi premium. Jadi versi premium itu apa ya, istilahnya hal-hal yang harusnya dibeli. Pak, kameranya belum dinyalakan ya? Oh iya, emang saya matikan Bu. Oh begitu, oh Oke, saya hidupkan aja. Saya takutnya nanti ada tidak stabil nanti, jadi saya matikan aja. Ya tadi sempat Pak, koneksinya nggak stabil. Jadi versi premium Canva ini nanti bisa Bapak Ibu dapatkan, tapi dengan ada syarat dan ketentuan. Dan syarat dan ketentuannya itu mudah Bapak Ibu. Hanya subscribe dan share channel saya. Gitu. Oke, selamat datang Pak Safi'i. Ini Pak Muhammad Safi'i, Pak dosen saya Bu. Betul, sudah dari tadi Pak Safi'i join kok Pak. Oh, sudah dari awal tadi. Semoga sehat selalu Pak Safi'i. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, langsung saja saya praktek. Saya share dulu share screen dulu. Ini saya nanti langsung prakteknya ke versi premium Bapak Ibu. Ke versi premium. Nanti Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya versi premium itu yang bagaimana dan versi free bagaimana. Kalau sekarang mungkin banyak yang sudah menggunakan Canva tapi masih versi free ya. Nah, ini saya masuk ke canva.com aja. Kalau saya Pak, Canva-nya buat foto aja Pak. Oh. Mungkin mahasiswa juga banyak yang menggunakan Canva untuk upload foto di Instagram terutama. Betul sekali. Karena ya mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu, ini Canva ini luar biasa sekali manfaatnya Bapak Ibu. Jadi ini untuk mensiasati Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang laptopnya mungkin mohon maaf speknya rendah ya. Karena di Canva ini desain kemudian template itu sudah disediakan semua. Nah, kalau misalnya kita buat dari nol, kita buat dari Photoshop, dari Corel Draw, itu paling enggak kita harus butuh spek laptop yang tinggi. Nah, jadi
dan kita juga dipaksa untuk berimajinasi dengan desain yang sekiranya bagus. Kan setiap orang kan tingkat seninya kan beda-beda ya. Jadi kalau di sini ini sudah banyak sekali template-nya Bapak Ibu. Nah, ini versi premiumnya Bapak Ibu. Nanti teman-teman atau Bapak Ibu semua nanti bisa mendapatkan versi premiumnya ini Bapak Ibu. Jadi khususon saya dedikasikan ini untuk UMK Bapak Ibu. Jadi, ini kalau Bapak Ibu beli ya cukup mahal juga ya. Ini Canva for Edu Bapak Ibu. Jadi saya alhamdulillah punya link teman, kemudian bisa merekomendasikan ini untuk apa ya, untuk menjadi materi di workshop saya di UMK ini. Oke, nanti sekali, Pak Eko. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu perbedaannya itu yang paling menonjol adalah ketika Bapak Ibu membuat video, ini yang paling sering ditemukan gitu. Jadi kalau versi free itu pasti ada tulisannya Canva di pojoknya. Tapi kalau yang versi premium ini nanti tidak ada Bapak Ibu. Jadi penonton itu tidak tahu ini membuatnya dengan apa, tidak tahu. Nah, itu. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada ada home, ada template. Nah, ini template yang saya yakin Bapak Ibu sering gunakan tadi ya, Instagram, kemudian Facebook, kemudian YouTube channel. Nah, kemudian your project ini adalah ini saya terangkan toolnya dulu ya. Jadi your project ini isinya adalah project-project yang sudah pernah kita buat Bapak Ibu. Jadi karena ini berbasis web, maka kita tidak bisa menemukan tombol save di dalamnya. Karena automatically akan tersimpan otomatis Bapak Ibu. Jadi contoh misalnya saya membuat kurikulum vitae Bapak Ibu ya. Ini kan your project ini kan yang baru saja saya buat ini. Kurikulum vitae. Nah, ini. Tadi malam mau coba buat tapi karena waktunya nyandak saya berikan ke Buning itu yang biodata yang kemarin-kemarin tuh, yang masih tahun 2019 itu ya. Kan belum update itu Buning. Nah, ini saya membuat kurikulum vitae ini dari template Bapak Ibu, dari template yang disediakan oleh Canva Premium itu Bapak Ibu. Jadi kita disediakan banyak sekali. Halo, apakah tampilan saya sudah kurikulum vitae Bapak Ibu? Ya Pak, sudah Pak. Sudah, oke. Mohon maaf saya nanti sering tanya karena mungkin tampilan yang ada di saya dan di Buning dan teman-teman berbeda. Nah, ini ada template-nya Bapak Ibu. Template-nya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih yang mana sesuai selera gitu. Nah, ini versi premium, versi free itu ada di sini semua. Nah, ini misalnya saya memilih ini ya. Nah, jadi tinggal ganti foto aja. Nah, kalau mau misalnya ganti teks ya tinggal klik teks, kemudian double klik ya, kemudian di blok ya, saya besarkan dikit. Nah, gini. Seperti ini. Nah, ini kita ganti aja. Nah, misalnya saya ganti Budi, ya, Budi Santoso misalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti otomatis akan tersimpan. Bapak Ibu dilihat di sini, ini kan ada gambar cloud ya, gambar cloud. Jadi akan all change saved. Nah, jadi semua akan tersimpan sendiri. Nah, kemudian kalau mau ganti teks ya silakan. Ini mau diganti about me misalnya. Saya double klik, tinggal ganti aja. Nah, saya acak aja Bapak Ibu. Nah, itu contoh membuat CV Bapak Ibu. Nah, cara mencarinya bagaimana? Gampang Bapak Ibu. Ini kita kembali ke home ya. Kembali ke home, ini tampilan pertama ini. Bapak Ibu mau apa toh yang mau dibuat? Misalnya CV ya, ketik aja CV. Nah, membuat thumbnail. Nah, klik aja thumbnail gitu. Misalnya kalau membuat CV tadi ya, ketik aja CV. Nah, kemudian langsung ada pilihan sini, klik aja CV. Nah, nanti akan muncul tampilan kurikulum vitae ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Halo, tampilan saya sudah kurikulum vitae Bapak Ibu, CV? Iya Pak. Oke, nah ini Bapak Ibu nanti bisa memilih. Nah, ini dari premium ini yang ada gambar seperti mahkota ini adalah premium dan Bapak Ibu bisa menggunakannya. Itu. Kalau yang di versi free itu tidak ada Bapak Ibu. Nah, itu yang membuat hampir samalah ketika Bapak Ibu mendesain untuk gambar-gambar di sosmed ya. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan lagi adalah presentasi Bapak Ibu.
Nah, ini ada presentation. Di presentation ini ada presentation 16:9 itu apa toh maksudnya? Nah, jadi gini Bapak Ibu, 16:9 itu adalah ukuran standar apa ya, media yang ada di internet. Misalnya YouTube. Nah, YouTube itu sekarang itu banyak menggunakan 16:9. Jadi ketika diupload itu akan pas di tampilan YouTube-nya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buat di PPT pun itu pasti ada pilihan ini 16:9. Tapi biasanya kita langsung asal buat ya. Jadi 4:3 biasanya kalau secara default. Tapi untuk Office yang 2019 itu kayaknya sudah langsung disajikan ukuran 16:9 ini. Oke, saya klik aja ya. Saya klik. Ini saya membuat presentasi misalnya. Jadi yang contoh-contoh yang ada di channel saya itu adalah ini hasil dari ini Canva, Ibu. Misalnya ini ya. Nah, ini saya mau cari template yang mana. Misalnya yang inilah misalnya. Saya klik. Oke. Nah, ketika saya klik nanti akan muncul banyak sekali template. Template pertama misalnya. Nah, ini tinggal klik aja. Misalnya saya ketik bahasa Inggris. Nah, itu. Kemudian saya geser ya, saya geser. Nah, gini. Bahasa Inggris. Kemudian ini panduan. Ini saya kasih misalnya text. Misalnya gitu ya. Nah, ini tinggal nanti Bapak Ibu untuk mengganti fontnya, nah tinggal blok aja seperti di Word Bapak Ibu. Ini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Nah, tapi ya usahakan kalau kita membuat presentasi tulisannya atau teksnya tidak usah yang aneh-aneh gitu. Jadi biar cepat gampang dibaca anak misalnya gitu. Nah, ini ganti seperti ini. Ini misalnya created by besarkan lagi bisa Bapak Ibu. Nah, siapa misalnya Eko Sudinuryanto misalnya gitu ya. Oke, ini slide pertama seperti ini Bapak Ibu. Kemudian slide kedua tinggal nambah aja, tinggal klik aja nih Bapak Ibu. Tinggal klik aja. Nah, mana yang mau digunakan? Template-nya banyak sekali. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini nanti tinggal ganti-ganti foto itu, misalnya teksnya juga diganti. Misalnya fungsi atau the function of descriptive text misalnya. The function of misalnya descriptive text. Nah, itu ya. Nah, ini bisa misalnya mau dikasih gambar atau apa. Nah, nanti bisa. Atau misalnya kita tidak sesuai, kita blok aja. Kita blok, kita delete aja. Nah, saya mau kasih gambar lagi misalnya. Kita upload ini aja. Jadi di sini ada template, ada elemen, ada upload ya. Nah, kalau upload itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengupload gambar yang dari PC ya. Kalau tidak dari PC ya mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari di sini bisa. Misalnya teacher. Nah, bisa. Oh, harus upload media ini berarti ya Ibu ya. Nah, jadi nanti untuk upload medianya Bapak Ibu bisa cari file yang ada di laptop Bapak Ibu nanti. Nah, misalnya saya cari gambar ini. Download ya. Oke. Misalnya ini ya, contoh aja Bapak Ibu. Atau enggak kalau di copy paste juga bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya gambar yang ada di Word, di copy, kemudian langsung di paste di sini Pak. Ctrl C, Ctrl V itu bisa. Nah, ini sudah muncul di sini Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti mau ngasih teks bisa. Ini kan ada tadi ya, ada template, ada elemen, ada upload, ada teks. Nah, saya add subheading ya. Ketik aja di sini misalnya. Nah, itu. Nah, itu misalnya. Nah. Oke. Nah, kalau sudah, ya tambah lagi Pak Ibu. Misalnya setelah fungsi mungkin Bapak Ibu mau nambahkan generic structure-nya.
Loh, saya mau membuat template lagi, daripada saya mikir-mikir buat desain lagi, tinggal gini aja, klik template aja, ya Bapak Ibu cari yang mana lagi. Misalnya mau berubah lah, ya silakan diklik kembali, cari lagi ya tema yang apa. Misalnya ini Bapak Ibu. Ya, ini ya, gitu ya sampai berapa Bapak Ibu mau buat slide itu ya. Kemudian untuk animasinya, nah, diklik aja untuk animasi yang pertama itu apa. Ini kan banyak sekali Bapak Ibu. Seperti PPT lah ya. Ini sederhananya itu PPT yang di online kan gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang kedua, yang mana misalnya? Kalau saran saya sih, kalau bikin animasinya tidak usah yang aneh-aneh Bapak Ibu. Yang apa? Yang misalnya yang pen atau yang atas-atas inilah. Itu aja. Tapi kalau terlalu banyak gerakan nanti malah anak-anak tidak fokus sama kontennya, malah fokus sama animasinya nanti malah. Nah, ke yang terakhir misalnya terima kasih ya, thank ya, misalnya ini bisa dikatakan bisa cari di sini Pak Ibu. Thanks for watching misalnya ya. Nah, tinggal klik aja. Ini tinggal ganti aja Pak Ibu. Thanks. Thanks. Nah, besarkan aja. Nanti watching. Nah, seperti ini. Ini bisa dikecilkan ya. Nah, ini Pak Ibu. Oke, untuk watching-nya ini kita kecilkan aja. Oke. Karena ini di grup Bapak Ibu. Jadi dijadikan satu ya. Jadi kita misalnya harus satu-satu. Ini ada apa? Kelihatannya satu dalam satu frame, tapi dia terdiri dua objek ini ya. Ada thanks, ada watching ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ini ada share atau misalnya mau langsung presentasi di anak-anak juga bisa ya. Jadi ada present di sini. Nah, kita tunggu. Nah, ada present di sini ya. Jadi kita mulai dari depan ini ya. Present, kemudian ada present di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita geser aja. Nah, ini PowerPoint tapi online gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kalau misalnya nah ini Bapak Ibu misalnya mau kegiatan belajar mengajar atau misalnya workshop misalnya mengisi sebagai pemateri ya. Nah, takutnya di lokasi itu apakah ada internet pada ya. Nah, berarti untuk gampangannya untuk jaga nih Bapak Ibu langsung aja ini bisa di-download Bapak Ibu. Nah, ini di-download aja. Jadi diunduh gitu. Nah, diunduh. Kemudian ini, nah ini PDF standarnya itu ya ini suggested-nya Bapak Ibu disarankan PDF saja. Kemudian diunduh aja, klik. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di pojok kanan bawah ini kan ada proses ya, proses download. Nah, ini kalau sudah bukti bahwa ini sudah terdownload ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Kalau tadi prosesnya di sebelah kanan, kalau yang di sebelah kiri itu adalah bukti bahwa itu sudah terdownload. Nah, nanti bisa kita buka. Nah, jadi diklik aja. Nah, ini versi offline-nya Bapak Ibu. Nah, ini offline-nya Bapak Ibu. Jadi saya menaikkan, menurunkan PDF ini adalah hasilnya Bapak Ibu. Jadi kan cepat Bapak Ibu. Kita tidak usah apa membuat atau mendesain secara atau dari nol ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau merecord pun bisa Bapak Ibu. Nah, ada share di sini. Kemudian ada present and record. Nanti kalau Bapak Ibu mau menjadi YouTuber ya. Nah, jadi menjadi YouTuber nanti Bapak Ibu bisa langsung aja present and record. Nah, jadi ini ada go to recording audio. Studio. Nah, ada halo tampilan saya apakah ada kameranya Bapak Ibu? Ada Pak. Setup your camera. Keluar ininya ya. Hanya simbol kamera, simbol audio ya Pak ya.
Oke, ya. Oke, ini langsung aja. Nah, kalau misalnya sudah, berarti ada start recording, Bapak Ibu. Tinggal start aja. Nah, ini ada countdown ya. 3, 2, 1. Nah, ini tinggal Bapak Ibu tinggal ngomong aja. Ini ada menitnya di sebelah kiri. Sebelah kiri atas itu ada menitnya. Ini kan tinggal melihat berapa lama durasi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Jadi kalau video pembelajaran itu maksimal ya Bapak Ibu itu 15 menit. Tapi kalau idealnya itu 8 menit saja maksimal ya. Maksimal 8 menit karena tingkat konsentrasi anak itu kan apa ya? Kalau sudah 6 menit itu sudah saya kata sudah buyar itu Bapak Ibu. Sudah tidak konsen lagi. Apalagi kalau sudah memikirkan masalah data atau kuota itu pasti akan berpikir sekali lagi untuk belajar lewat video itu. Nah, kemudian kalau sudah end recording saja Bapak Ibu. Nah, end recording diklik aja. Nah, nanti akan proses Bapak Ibu. Uploading yang recording. Oke, karena ini hanya contoh aja, ini saya cancel aja Bapak Ibu. Karena prosesnya nanti akan lama. Nah, proses ini pun nanti akan tergantung pada koneksi internet Bapak Ibu. Jadi sekali lagi karena ini berbasis web atau internet, maka koneksi sangat penting Bapak Ibu. Nah, itu. Saya kira itu dulu Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa kalau misalnya ada kekurangan dan atau bisa ditanyakan, nanti ada sesi tanya jawab ya. Sementara ini dulu. Dan nanti mungkin untuk versi premiumnya nanti Bapak Ibu bisa komunikasi lewat WA. Intinya saya kasih nanti mungkin Buning bisa share nomor saya ke teman-teman nanti bisa saya kasih ketentuannya bagaimana. Intinya gampang Bapak Ibu. Cuma share channel saya. Channel saya namanya adalah ini Sudi Berbagi Bapak Ibu. Sudi Berbagi. Oke, saya tunjukkan dulu aja ya. YouTube. Ini sebelumnya channel saya itu isinya adalah Sudi Media karena kemarin saya tidak tahu ternyata diblokir sama pihak YouTube Bapak Ibu karena ada 3 video yang dianggap melanggar Jadi saya tutorial iSpring itu ternyata pihak iSpring tidak terima. Jadi saya disuruh untuk membeli dulu, kemudian baru diperbolehkan untuk memberikan tutorial. Nah, jadi saya tidak pernah buka email. Jadi saya tidak tahu Jadi pihak YouTube taunya ya saya mengabaikan. Jadi akhirnya saya di-ban. Jadi ini channel saya yang baru. Padahal dulu ya sudah lumayan banyak videonya. Kemudian teman-teman yang banyak yang singgah juga ya. Jadi ini termasuk channel baru Bapak Ibu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. Jadi kita berbagi aja di sini Jadi mungkin ada yang kekurangan dari apa yang saya sampaikan mungkin bisa ditanyakan. Kalau misalnya bisa dijawab saya jawab. Kalau tidak bisa nanti saya akan jadikan PR nanti. Begitu Buning. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Eko atas pemaparan yang sangat luar biasa. Hari ini kita mendapat pencerahan mengenai media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Keren sekali Pak Eko sudah membuat berbagai macam media ya, baik yang berbasis IT maupun manual. Yang sifatnya manual, betul Pak. Saya tahun 2019 itu belajar Google Classroom dari Pak Eko. Jadi ikut workshopnya Pak Eko dan langsung saya aplikasikan Pak. Jadi belajar pakai Google Classroom, lalu tadi yang Pak Eko sampaikan Canva itu juga memang sangat bermanfaat ya. Jadi kita itu menggunakan Canva tidak hanya untuk
sosmed saja, tapi juga untuk kepentingan yang lain, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi bisa untuk membuat PowerPoint presentasi, tidak hanya PPT saja. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke question and answer session. Saya persilahkan untuk para mahasiswa, terutama jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. You can raise hand or you can write in chat room. Yeah, you should spend this great opportunity to share or to ask questions, ya. Gimana Pak Eko? Jadi mungkin bisa menambahkan Bu Ning sambil menunggu teman-teman mahasiswa bertanya, nggih. Jadi saya ini ya berangkat dari pengalaman saya. Dulu kan ya mohon maaf, dulu UMK itu kan belum sebagus ini ya, belum sehebat ini, nggih. Jadi dulu itu ketika saya lulus kemudian saya masuk jadi guru itu saya cukup minder juga. Wah, saya dari UMK. Pada teman-teman saya itu dari kampus-kampus yang sudah ternama saat itu, Bu Ning. Tapi kalau sekarang UMK luar biasa sekali kemajuannya. Nah, itu otomatis ini jadi motivasi saya. Nah, jadi supaya saya bisa mensejajarkan posisi saya ke teman-teman yang dari kampus-kampus yang ternama saat itu. Nah, maka saya mencari celah yang kira-kira apa sih yang bisa saya angkat. Nah, ternyata multimedia. Nah, jadi saya berharap ini adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa ini bisa mengembangkan potensinya. Toh sekarang pun multimedia itu gampang dipelajari, Bapak Ibu. Saya itu tidak ada basic sama sekali tentang multimedia, tapi karena kita punya guru, kita punya teman, kita punya apalagi the biggest library in the world, yaitu Mbak Google itu. Nah, jadi kita bisa belajar. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan di dalam kelas itu. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat di presentasi saya itu ya itu hasil belajar saya bersama Mbak Google dan beberapa teman yang saya temui di lomba-lomba itu. Karena di lomba-lomba itu kita sharing, kita bertemu dengan banyak teman, jadi kita punya banyak pengalaman. Begitu Bu Ning tambahan dari saya. Yes, sepakat sekali Pak Eko. Jadi sekarang itu HP, kemudian perangkat yang lain ya, dengan adanya internet kita sangat terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas pekerjaan, baik itu yang sifatnya mengajar atau belajar, itu juga sangat dibantu oleh adanya teknologi informasi, sehingga kita mahasiswa terutama perlu tahu banyak tentang teknologi informasi dan memanfaatkannya di dalam ini pembelajaran learning proses. Betul sekali. Iya Pak Eko, jadi saya pernah membuat Canva Pak untuk presentasi, tapi yang ini Pak, bukan yang premium. Bukan yang premium. Jadi saya ambil foto, bukan foto ya, gambar itu dari Canva. Memang tetap ada watermark Canva-nya. Oh, ya. Ya itulah namanya amatir ya, masih amatir. Itu karena kebetulan ada tugas kuliah, lalu teman saya, ayo Mbak bikin yang dari Canva. Oke, saya coba. Itu pengalaman pertama Pak. Jadi sebelumnya saya menggunakan Canva itu ya hanya untuk misalkan foto atau buat flyer ya. Buat flyer, poster pengumuman dan sebagainya. Saya yakin mahasiswa ini juga tahu Canva ya. Tapi tadi penggunaannya bagaimana kita memperluas manfaat dari Canva dan mungkin aplikasi atau software yang lain untuk untuk penguasaan bahasa Inggris secara umum,
Lalu kaitannya dengan pembelajaran. Jadi ini yang semester 6 sebentar lagi mau praktek mengajar. Nah, adanya workshop ini sangat bermanfaat. Jadi membekali teman-teman semua nanti ketika mengajar akan berbeda dalam arti punya keunggulan seperti yang tadi Pak Eko singgung di awal, ya. Nah, itu tentu akan menjadi nilai plus buat kita karena kelas yang kita tampilkan itu bukan yang model tradisional yang hanya lecturing misalkan, ya seperti itu. Nah, ada hal lain yang bisa kita tunjukkan di depan siswa. Oh, ini loh pakai aplikasi tertentu misalkan. Jadi sekarang itu banyak sekali ya Pak Eko ya yang bisa kita gunakan di kelas. Ya. Tapi setelah ini dapat premium Bu Neng. Oh iya siap Pak, siap. Terima kasih. Nanti saya gunakan Canva presentasinya untuk bikin PowerPoint. Nanti kelihatan expert kan tidak ada tulisan Canva-nya nanti. Iya Pak, betul. Terus sekali lagi, jadi kalau kita menggunakan multimedia itu, saya menganalogikannya itu sederhana Bapak Ibu. Jadi kita ibaratnya makan gado-gado ya. Jadi kalau gado-gado itu kita makan hanya lontongnya saja, itu pasti tidak enak. Hanya kerupuknya saja pasti tidak enak. Jadi harus dikemas, ada lontong, ada sayur, ada kerupuk, sambal. Begitu juga dengan multimedia. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah multimedia, jadi Bapak Ibu contoh nggih, jangan hanya menggunakan Canva saja, tapi kalau saya Canva setelah saya download, kemudian ketika saya mau menguploadnya ke YouTube itu saya desain dulu di namanya Wondershare Filmora. Jadi editing video. Nah, jadi agar kelihatan lebih rapi lagi, lebih bagus lagi. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya cukup menggunakan Canva pun sudah cukup bagus, sudah cukup powerful gitu. Tapi alangkah bagusnya ya kita tadi dikombinasikan dengan beberapa software. Nah, kalau mungkin nanti saya boleh share screen lagi. Jadi nanti teman-teman atau Bapak Ibu semua saya kasih contoh beberapa link yang digunakan untuk mendownload gambar. Jadi gambar Pak. Itu kan sangat jadi kalau selama ini kan kita hanya mengandalkan Google saja nggih. Jadi Google saja. Jadi google.com kemudian klik image, kemudian kita ketik gambar, tapi kadang gambar yang tidak kita harapkan itu malah tidak ada. Nah, jadi saya punya sekitar 4. Kalau nanti saya diperbolehkan oleh Bu Ning nanti saya bisa share lagi nanti. Gitu. Nanti atau sekarang Bu Ning? Mungkin sekarang aja nggih Pak. Sekarang nampaknya belum ada pertanyaan. Saya coba. Ini sangat penting bagi kita guru bahasa Inggris ini. Ini saya coba share lagi. Ya. Ini saya pertama ya otomatis pertama kita untuk memastikan koneksi kita kan kita ketik Google ya. Nah, ini berarti ternyata koneksi kita lancar gitu. Nah, kemudian ini Google ini di web address ini kita ketik freepik.com. freepik.com. Nah, ini gambar-gambar yang ada di sini. Ini yang saya tunjukkan ini adalah portal-portal atau web yang kontennya adalah penyedia gambar Bapak Ibu. Jadi nanti ada gambar dengan format JPG, format PNG itu bagaimana nanti ada di sini semua gitu. Jadi pertama adalah freepik.com. Source-nya ya resources-nya ini ada yang free, ada premium. Nah, karena kita hanya untuk konsumsi pembelajaran di kelas, saya kira kita pakai premium tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi asal jangan diperjualbelikan gitu. Misalnya kita download semua terus kita jual dengan kita bakar di CD kemudian kita jual ke teman-teman itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu plagiasi. Nah, ini all aja gitu. Kemudian ya ini pasti kita untuk keyword-nya itu harus bahasa Inggris Bapak Ibu karena jangkauannya biar luas gitu. Teacher misalnya. Nah, saya ketik teacher ya. Saya enter aja Bapak Ibu. Nah, sebentar. Ini teacher. Nah, ini semua yang berkaitan dengan teacher akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, jadi mau yang kartun, mau yang orang ya, yang real itu ada Bapak Ibu.
Saya matikan dulu video saya. Nah ini. Nah kalau untuk mendownloadnya tinggal biasa aja Bapak Ibu. Ini saya kasih cara yang sederhana saja. Misalnya saya mau mendownload inilah misalnya. Nah ini. Sebentar Bapak Ibu. Oke, tampilan saya apakah sudah ada 4 orang guru nih Bapak Ibu? Ya Pak. Oke, Ya Pak, sudah ada. Nah, oke, ini berarti cara yang paling mudah yang sering kita lakukan adalah klik kanan, kemudian ada save image as. Nah ini Ibu, kita klik aja. Nah kemudian kita simpan di mana kita mau meletakkannya Ibu. Nah kemudian saya simpan di ini misalnya di apa download misalnya ya, di folder download. Kemudian saya save Ibu. Nah kalau mau mencari lagi ya silakan Bapak Ibu. Nah, misalnya berarti kita back ya, kita kembali. Kita mau mencari gambar lagi misalnya. Nah ini misalnya ini. Nah, sama Bapak Ibu caranya. Klik kanan, kemudian klik kanan, kemudian save image as. Nah, saya save aja Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Itu cara untuk mendownloadnya. Nah, untuk cara mendownload yang benar, nah itu saya mengatakan benar karena ini sudah ada tombol downloadnya Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi tombol download ini untuk atau digunakan untuk gambar-gambar yang besar Bapak Ibu. Jadi gambar ini ketika digunakan untuk proses pembuatan MMT atau banner atau spanduk pun ya, itu ketika ditarik dia tidak pecah Bapak Ibu. Jadi kalau yang model tadi yang cara yang pertama tadi klik kanan save image as itu ketika ditarik dengan skala yang besar itu akan pecah Bapak Ibu. Nah, jadi klik aja nanti ini ya. Nah, ini saya tunjukkan caranya aja. Oke, terus yang selanjutnya itu adalah tadi freepik.com Nah, jadi nanti untuk untuk linknya nanti bisa saya share ke Buning nanti. Jadi karena apa? Klik atau kurang satu huruf aja dia tidak akan mau nanti. Jadi link-linknya nanti akan saya share nanti. Oke, kemudian link yang kedua adalah cleanpng. Nah, cleanpng.com. Nah, ini. Sebentar, Ibu. Nah, ini cleanpng.com itu kalau kita presentasi itu kan kadang menemukan gambar atau foto yang background-nya masih ada. Misalnya contoh ini ya. Misalnya contoh dengan foto di belakangnya itu ada temboknya masih ada. Contohnya gitu itu. Itu namanya kalau kita pengen menghilangkannya dan kemudian formatnya sudah jadi, maka format gambar itu adalah PNG Bapak Ibu. Nah, caranya sama Bapak Ibu. Kalau tadi teacher ya, sekarang coba cari student misalnya. Nah, student. Mohon maaf waktunya Pak, kurang 3 menit lagi. Oke, siap. Oke. Nah, oke ini ya. Jadi gambarnya. Nah, tapi kalau ini caranya tidak sama dengan tadi Bapak Ibu. Kalau tadi kan klik kanan save as save image as Nah, sekarang nanti caranya adalah ini, free download. Halo Bapak Ibu, sudah lihat free download saya? Iya Pak, ada Pak. Sudah ada. Nah, itu Jadi caranya gitu Jadi kalau tadi kan klik kanan save image as tapi kalau yang ini yang clean PNG ini itu adalah free download. Nah, gitu Ibu. Jadi klik aja nanti terus ada muncul ini tanda bahwa ini terdownload di laptop kita sebelah kiri Bapak Ibu. Nah, itu ada proses ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, dua link gambar itu yang sangat kita butuhkan sebagai guru bahasa Inggris karena kita mencari gambar-gambar yang mempercantik presentasi kita. Itu tambahan dari saya, Buning. Monggo, nggih. Terima kasih sekali Pak Eko, luar biasa presentasinya, banyak hal yang kita dapatkan. Yang paling akhir tadi saya catat 2 link yang bisa kita kunjungi, yaitu freepik.com dan cleanpng.com ya, untuk mendownload gambar-gambar yang kita butuhkan, tidak hanya di google.com saja. Mari kita beri applause yang
meriah buat Pak Eko. Terima kasih sekali. Ini adalah akhir dari sesi diskusi atau pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Pak Eko. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, maaf ini ada Pak Hilal tadi kayaknya. Oh, J. Pak Hilal. Assalamualaikum Pak Hilal. Waalaikumsalam Mas Eko. Nggih, pangapunten Nggih, Pak Hilal. Oh, J. Tadi saya alhamdulillah nggih. Tadi saya sedikit cerita Pak Hilal tentang skripsi saya yang dulu dibimbing oleh Pak Hilal. Gimana? Lupa. Nggih. Oh, J, karena saking banyak mahasiswa ya. Jadi dulu saya mengangkat game Bapak Ibu. Ya, game itu dulu saya angkat jadi skripsi saya dan ternyata sekarang itu kementerian kan mengembangkan jadi pembelajaran berbasis game. Jadi ada benang merahnya Pak Hilal. Skripsi saya dengan apa yang sekarang dikembangkan oleh kementerian. Jadi saya cerita seperti itu. Alhamdulillah. Berarti lebih banyak di Jakarta? Apa ya, gimana? Saya di Demak Pak Hilal. Cuma kalau kegiatan banyak di ini kegiatan di Semarang, di Jakarta ngoten niku. Oh iya. Wah, ini dosennya jadi ketinggalan ya. Terima kasih pokoknya ilmunya Pak Hilal, Pak Syafi'i juga, semoga sehat selalu. Amin. Saya kembalikan ke Bu Riri. Baik, terima kasih Bu, dan terima kasih Bapak Eko Nur Sudianto atas pemaparan dan juga diskusinya yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua tentunya. Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara workshop pada hari ini. Sebagai penutup, marilah kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, Bu Ne, mungkin masih ada foto session Bu, lupa. Oh, baik. Baik. Untuk selanjutnya kita berfoto bersama Bapak Ibu melalui layar Zoom. Mungkin host bisa membantu untuk mengambil foto dan mohon kamera. Ya, mohon para peserta workshop mengaktifkan kamera masing-masing. Baik. Okay, I will. One, two, three. Okay. Slide 2. 1, 2, 3. Okay, done. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan juga partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.